Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cendekia, selamat datang kembali di podcast Cendekia Bersinergi, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan semangat berkontribusi untuk sekolah tercinta kita, SMA IT Insan Cendekia Madani, Gunung Gelis, Bogor. Bersama saya, Teratai, yang akan nemenin teman-teman semua ngobrol santai tapi penuh makna. Nah, di episode kali ini kita akan bahas sesuatu yang lagi seru banget nih di sekolah kita, yaitu tentang terpilihnya ketua Osikma yang baru. Nah, kira-kira penasaran gak sih siapa orangnya? Juga gimana perjalanannya sampai akhirnya dia bisa terpilih menjadi ketua Osikma yang baru. Yuk langsung aja kita sambut ketua OSIS terpilih tahun 2025-2026, Tesya Oktaviansyah. Hai Tesya, hari ini apa kabar kamu? Halo semuanya, aku Tesya Oktaviansyah. Kabar aku alhamdulillah baik. Aku dari kelas 10, Dari kelas 10, asal kamu dari mana? dari Dramaga di IPB. Dekat sama kampus IPB berarti? Iya, Cukup jauh. Karena kita masih awal, jadi kita mau kenalan dulu sama Tesya nih hari ini. Mungkin kamu bisa sedikit jelasin kamu akhir-akhir ini kamu lagi suka ngapain di sekolah, terus juga hobi kamu ngapain aja. untuk hobi ya, aku sih hobinya membaca apa aja kayak novel, buku atau apapun. Terus sebenarnya akhir-akhir ini aku lagi sibuk sama pengurus OSIS, terus sibuk sama persiapan tasmi, terus olimpiade dan banyak. Cukup padat ternyata jadwal kamu. Nah, karena aku lihat kamu bisa ngehandle banyak hal yang emang kamu akhirnya bisa susun, terus kamu juga bisa manage itu semua. Kira-kira nih, kan kamu sekarang udah terpilih ya. Iya, Sebelum akhirnya kamu untuk maju jadi calon ketua OSIS waktu itu pas awal, kira-kira apa sih yang memotivasi kamu kayak akhirnya ngebuat tekad kamu jadi bulat, kayaknya aku harus maju nih gitu. aku pengen bikin sekolah itu rame, asik terus. Tapi kita tetap masih belajar, gak mengganggu aturan sekolah. Dan aku pengen jadi ketua OSIS itu karena sekolah itu kegiatannya padat, asrama padat, tapi gitu-gitu aja, gak ada Oke. hal yang menarik, gak ada hal seru. Karena aku pengen bikin program yang seru. Apa nih yang bikin anak-anak tuh gak ada yang bosen, gak ada yang kayak cuman ngobrol-ngobrol biasa aja. Berarti kamu pengen buat sesuatu yang baru karena selama ini kegiatan di asrama dan sekolah gitu-gitu aja. Iya, Berarti sebelum akhirnya terpilih itu ada beberapa tahap. kayaknya 4 deh. Pat, boleh sebutin? Ya, wawancara OSIS biasa dulu, terus wawancara ketua OSISnya, sama ke kampanye dan pemilihan OSIS. Nah, karena ada kampanye berarti kan kamu kayak menyusun visi misi kamu, terus juga Iya. kamu memaparkan visi misi, kamu juga nyusun program-program kerja kamu yang nantinya kamu akan realisasikan kalau misalkan emang kamu udah terpilih kan. Nah, saat lagi pemilos atau pemilihan ketua OSIS itu kan nervousnya ada banget ya. Nah, saat ternyata nama kamu tuh kamu dengar nama kamu terpilih, kamu menang gitu. Nah, apa yang pertama kali kamu rasain? Sedih sih, sedih sama kayak terharu gitu kan. Sedihnya karena ketua OSIS itu kan tanggung jawabnya berat ya. Nah, sedangkan aku masih kelas 10, kayak aku takut gimana ke depannya. Terus tapi karena Okta, wakil aku selalu yakinin kayak kita bisa akhirnya jalanin gitu di jalan. Nah, berarti kalian saling ini ya, support Saling each ya other. support. Yes, oke. Nah, pada saat masa pemilihan kemarin, kira-kira ada nggak sih momen yang emang paling berkesan di kamu? Ada sih. Apa tuh? Buat tim ses, kayak kan kita tim ses bikin poster-poster, terus bikin yel-yel. Nah di situ tim aku alhamdulillah aja bisa buat, adalah yang bisa buat kerja sama, terus kita saling menguatkan juga, saling memotivasi gitu kan. Berarti kekompakan tim ses kamu waktu itu benar-benar yang akan kamu ingat. Nah, berarti kan itu masih masa-masa kampanye ya. Selama kampanye
kira-kira apa tantangan terbesar yang kamu hadapi? Misal pada saat kampanye kan kita berhadapan dengan audiens, kita akan memaparkan visi misi kita, program-program kita. Nah, mungkin ada hal yang kamu kayak ya Allah, ini kok kayak kamu harus hadapi banget gitu. Tantangannya paling overthinkingnya sih, karena aku kan suka overthinking kayak kayaknya ini mah nggak bisa gitu kan, selalu kayak gitu. Padahal kita lagi masa kampanye gitu kan, selalu takut ke depannya. Harusnya kan jalanin aja dulu kan, tapi udah memikirkan ke depannya. Berarti kamu adalah overthinker, tapi karena ada tim ses dan Okta yang selalu ngedukung kamu, akhirnya kamu semangat lagi. Iya. Karena kembali lagi ke masa kampanye, itu adalah kamu ngasih tahu ke semuanya tentang visi misi kamu. Boleh jelasin sedikit nggak tentang visi misi kamu? Visi aku ya, aku pengen ngejadiin OSIS itu yang berintegritas dan visioner dengan membimbing siswa menjadi generasi muda yang cerdas, beriman, berkarakter, percaya diri gitu. Nah, karena visinya cukup kompleks, kira-kira gimana cara kamu mencapai visi itu? Misi kamu apa aja? Misi aku yaitu meningkatkan rasa iman, takwa, dan berkarakter islami, buat kayak membentuk karakter siswa, terus membentuk kedisiplinan siswa juga, menyadarkan kesadaran siswa, terus menjadi fasilitator aktif antara sekolah dengan siswa. Kan pas ada visi misi itu juga nggak lupa dengan program kerjanya ya. Iya. Nah, program kerja kamu kan banyak, ada 5 ya kalau nggak salah. Nah, dari kelima program itu kira-kira mana yang emang menurut kamu itu adalah program unggulan kamu, terus kamu kayak pengen cepet-cepet realisasikan itu? Aku ada sirup atau study group ya. Nah, sirup ini kan belajar bersama, pengelompokan belajar. Kayak ini bener-bener aku pengen ngadain biar kita juga walaupun belajar nggak sia-sia, karena ada yang nggak ngerti gitu kan, ada yang bolos, ada yang sakit. Nah, itu butuh pembelajaran lebih dalam kan. Makanya diadain sirup biar kita saling belajar, saling mengajar juga. Berarti itu konsepnya kayak kita saling belajar yang murid-murid aja. Apakah itu kayak bareng guru nggak? Itu buat murid-murid aja sih, biar kita juga melatih skill kita, gimana sih jadi guru, terus gimana sih rasanya jadi guru. Oh, berarti saling mengajarkan satu sama lain. Iya. Berarti namanya akhirnya dikasih nama study group. Iya. Oke, nah menurut kamu akhirnya kamu udah terpilih jadi ketua OSIS sekarang. Seperti apa sih peran OSIS ideal di SMIT Insan Cendekia Madani Gunung Gelis Bogor? Mengingat dan melihat bahwa lingkungan sekolah kita itu kan mungkin kamu terpikir, karena lingkungannya kayak gini, aku harus berperan kayak gini, misalkan kayak gitu. Di sekolah kita kan komunikasinya agak kurang gitu kan. Makanya aku pengen kita itu jadi OSIS yang bisa menjadikan menyeimbangkan antara dan juga bisa menyuarakan suara siswa gitu kan. Terus meningkatkan kedisiplinan siswa dan banyak sih. Berarti kamu udah mempersiapkan gimana peran kamu nantinya kalau udah terpilih. Akhirnya beneran sekarang terpilih. Nah, akhirnya kan udah menyusun visi misi, terus juga program, udah mempersiapkan diri nantinya akan berperan seperti apa. Kira-kira bagaimana kamu berencana atau bagaimana kamu merencanakan sesuatu untuk mengajak seluruh siswa, adik-adik SMP kita dan juga teman-teman SMA kita untuk aktif berkontribusi, bersinergi bersama OSIS. Karena lihat kan kita kadang ada yang malas-malesan gitu. Gimana kamu menyusun rencana untuk mereka mau ikut sama kamu? Melakukan pendekatan dulu sih Kak. Kayak ditanya-tanya dulu, kalian itu kenapa bisa malas sih setiap ada kegiatan, terus kenapa nggak mau ikut mulu gitu kan. Pasti mereka punya alasannya masing-masing. Nah, kita cari tuh solusinya bagaimana, terus kita lakuin juga. Oke, berarti memang caranya kamu akan
melakukan pendekatan dengan siswanya terlebih dahulu, baru cari solusi bareng-bareng. Nah, karena kita sekolahnya di boarding school, Islamic boarding school, jadinya kehidupan kita akan menanamkan nilai-nilai Islam kan. Nah, menurut kamu apa arti kepemimpinan dalam perspektif siswa Islam? Kita harus jadi pemimpin yang bisa mengajak semua siswa buat melakukan kegiatan-kegiatan aktif, tapi tetap masih dalam aturan sekolah dan asrama, kayak gak boleh melenceng dari itu. Terus pemimpin itu harus jadi amanah, adil, dan tanggung jawabnya emang harus bisa. Berarti memang sudah menanamkan nilai-nilai Islam sekali. Berarti untuk kamu bisa dilihat kamu menanamkan nilai-nilai Islam dalam semua kinerja kamu, berarti kamu memang akan menjadi teladan bagi teman-teman semua gitu. Itu harus sih kayak. Nah, berarti sebelum akhirnya kamu jadi ketua OSIS kan berarti kamu seperti kayak punya sosok yang menginspirasi, entah itu teman atau entah itu guru atau entah itu siapapun yang, atau mungkin kamu bisa dapat inspirasi dari orang yang pemimpin juga. Nah, kira-kira siapa yang menginspirasi kamu? Yang selalu menginspirasi aku dari kakak kelas sih. Misalnya dari Kariri, terus dari Kanadia. Mereka kan bisa percaya diri yang oke, bisa mengajak siswa juga, terus pemikiran mereka juga luas gitu kan. Kalau buat dari tokoh sih itu menginspirasi banget B.J. Habibie sama Buya Hamka. Atau mungkin kamu punya sosok yang menginspirasi kamu dari novel-novel, kan kamu suka baca novel, ada nggak? Ada, itu dari Buya Hamka. Oh, Buya Hamka. Oke. Keren juga ya ternyata bisa dapat inspirasi dari buku novel. Nah, karena akhirnya kita udah ngobrol banyak banget nih. Aku juga terkesan banget sama kamu hari ini karena ternyata kamu adalah sosok yang memang melalui banyak rintangan sebelum akhirnya kamu terpilih menjadi ketua OSIS tahun 2025-2026 ini. Nah, kalau kamu bisa memberikan pesan nih untuk teman-teman yang ingin jadi pemimpin juga atau pengen maju untuk jadi anggota OSIS atau pengen melangkah untuk menjadi ketua OSIS ke depannya, apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka? Buat kalian yang mau jadi pemimpin itu harus utamain dengan pendekatan. Kayak kita itu gak bisa sendiri buat maju, kita harus bareng-bareng. Terus kita manusia itu kan itunya status sosial ya, berarti harus saling membutuhkan. Kita gak bisa maju sendiri aja, kita butuh orang lain buat motivasi, buat saran dan kritikan. Itu sih, dan itu juga kritik sama saran kita harus siap menerimanya. Berarti dari kamu siap menerima itu, mungkin kamu jadi kayak belajar bahwa ternyata banyak sekali hal-hal yang memang harus kamu pertimbangkan lagi ke depannya. Iya. Baik. Ternyata hebat sekali ya kamu. Ternyata kita nggak kerasa banget, kita udah ngobrol banyak hari ini dan kamu juga menginspirasi teman-teman semua di sini yang lagi mendengarkan podcast kita. Terima kasih banyak untuk Teisha, Ketua OSIS baru SMA IT Insan Cendekia Madani Gunung Gelis Bogor yang udah berbagi cerita dan semangatnya hari ini. Semoga kita bisa menjalankan amanah dengan baik dan membawa OSIS ke arah yang lebih keren dan bermanfaat untuk semua siswa. Buat teman-teman pendengar Cendekia Bersinergi, jangan lupa untuk terus dukung kegiatan OSIS dan tetap semangat jadi bagian dari perubahan positif di sekolah kita. Saya Teratai, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.